Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Noviandi, instansi dari Pondok Pesantren Ngala, yang akan mempresentasikan esai yang berjudul Upaya Kiai Haji Sholeh Baroudin Menerapkan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Al-Quran di Pondok Pesantren Ngala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juri yang telah mengadakan lomba ini. Kenapa saya menggunakan atau memakai judul tersebut? Yang pertama, alasan saya menggunakan judul tersebut karena wacana tentang pluralisme yang saya amati banyak diimplementasikan di Pondok Pesantren Ngala yang dipelopori oleh Kiai Sholeh Baroudin. Selain itu, judul ini juga menjawab adanya asumsi dari Barat yang mengatakan bahwa aksi radikalisme di Indonesia merupakan produk dari pesantren. Atas itulah saya menggunakan judul tersebut. Kita memasuki pendahuluan. Islam ekstrim di Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak hanya terbatas dengan suku, ras, budaya, dan bahasa saja. Bahkan keragaman tersebut meliputi sebuah keyakinan, yaitu agama. Jika keragaman suku, ras, budaya adalah sebuah perbedaan yang sudah dimaklumi dalam citra manusia, maka agama adalah perbedaan yang meliputi sebuah keyakinan yang dilandasi sebuah kebenaran. Sehingga perbedaan agama di Indonesia adalah hal yang paling sensitif untuk dikelola. Misalnya dalam Islam saja terdapat beberapa aliran, di mana masing-masing aliran menganggap benar diri mereka sendiri. Yang sangat disayangkan, dari beberapa aliran Islam di Indonesia terdapat aliran dengan paham yang keras, dengan paham radikalis, di mana aliran tersebut mempunyai pemikiran bahwa pendirian negara Islam itu adalah wajib hukumnya, dan mendirikan agama Islam di Indonesia itu adalah sebuah keharusan. Maka atas pemikiran tersebut, tokoh-tokoh agama di Indonesia beserta jajaran pemerintah tidak serta-merta menerima pemikiran tersebut, karena pemikiran tersebut telah memperbanyak kerusakan, juga memperpecah belah dari komponen-komponen di Indonesia, meliputi agama serta golong-golongan. Karena aliran tersebut merekonstruksi kata jihad sebagai alat pemantapan paham tersebut, memberikan provokasi dan ujaran kebencian, menganggap pemerintah yang sah dalam sebuah negara adalah sebuah kecurangan dan kebatilan, menganggap Pancasila adalah sebuah tauhid atau penyembahan berhala. Mereka mengutip beberapa ayat atau hadis untuk menyeru kepada jihad fisabilillah. Pemahaman ini sangatlah sempit. Kita lihat pada masa Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad harus menunggu 10 tahun lamanya untuk diperintahkan boleh berperang. Jadi tidak langsung berperang begitu, tidak. Jadi harus menunggu 10 tahun. Kemudian turun ayat perintah untuk berperang. Dari aksi radikalisme di Indonesia, Barat mempunyai mengamati dan memberikan argumen bahwa aksi tersebut, aksi radikalisme di Indonesia adalah merupakan produk dari pondok pesantren. Maka asumsi tersebut ditolak oleh beberapa ulama di Indonesia, khususnya ulama yang memangku beberapa pesantren. Berikut kami jelaskan salah satu dari ulama yang memangku pondok pesantren yang menolak asumsi dari Barat tersebut. Ya, ini tanggapan Kiai Sholeh Baroudin mengenai radikalisme di Indonesia. Menurut Kiai Sholeh Baroudin, aksi sporadis Islam di Indonesia
benar-benar keluar dari fitrah manusia itu sendiri. Mereka hanya menggunakan nama agama untuk diperalat memenuhi keinginan mereka. Hal ini menjadikan tokoh-tokoh elit di Indonesia tergiur atas iming-iming yang ditawarkan. Karena itu politik dan agama di Indonesia tidak bersinergi, akan tetapi bersifat manipulatif, saling mendukung untuk memberikan manfaat individu, sehingga banyak yang dirugikan dan banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Aksi tersebut menimbulkan pecah belah di dalam negeri Indonesia ini. Kemudian sikap Kiai Soleh terhadap ayat-ayat pluralisme dalam Al-Quran, ya, ini berangkat dari ayat surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kiai Soleh Barudin bermaklumat bahwa ayat tersebut merupakan asas Pondok Pesantren Ngalah ila yaumil qiyamah, yang dimana pondok tersebut diasuh oleh beliau. Dalam pengajian setiap harinya, Kiai Soleh Barudin menggunakan tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Di dalam tafsir tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi manusia dan jin dengan kerasulannya. Sengaja saya tidak memberikan banyak penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam esai ini, karena Kiai Haji Soleh Barudin sendiri lebih menggunakan amilul Quran daripada qiraatul Quran, ya, ini langsung mempraktekkan apa yang tertera dalam Al-Quran, ya, ini menjawab problematika yang ada di dalam negeri ini. Ayat tersebut ditunjukkan pada Nabi Muhammad merupakan sebuah kemuliaan besar bagi pribadinya. Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut mempunyai 4 hal pokok, yakni Allah mengutus Nabi Muhammad kepada alam dan risalahnya. Keseluruhan 4 hal itu masing-masing mengisyaratkan adanya rahmat yang tidak terbatas oleh waktu, tempat, mentasi nilai-nilai pluralisme di Pondok Pesantren Ngalah melalui beberapa komponen dalam Pondok Pesantren Ngalah, yakni menanamkan pemahaman toleran, inklusif, dan perdamaian. Pondok Pesantren Ngalah juga tercatat beberapa kali mengadakan kegiatan seminar kebangsaan yang di dalamnya dihadiri oleh beberapa tokoh masing-masing agama yang ada di Indonesia. Selain itu juga Pondok Pesantren Ngalah juga mempunyai hubungan erat antara tokoh-tokoh non-muslim di Indonesia, sehingga Pondok Pesantren Ngalah merupakan pusat kajian pluralisme saat ini di Pasuruan. Kemudian kita memasuki kesimpulan. Dalam kesimpulan, saya ingin mengutarakan atau menyampaikan pesan-pesan Kiai Soleh pada masyarakat Indonesia. Kiai Soleh Barudin berpesan agar masyarakat Indonesia bersatu untuk menjaga NKRI yang tercinta ini. Tidak ada perbedaan antara sesama dalam berbangsa. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah yang berisi aturan-aturan masyarakat Madinah yang di dalamnya terdapat kaum musyrikin, Yahudi, dan Muslimin, agar masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang selama ini telah menyatukan keragaman di Indonesia. Karena Pancasila menurut Kiai Soleh dan beberapa ulama di Indonesia telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.